dinamakan alif lam qamariyah. Contoh yang lainnya, alhamdu. Ya, contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini Miss tidak dulu membahas mengenai pelajaran bahasa Inggris, tapi di sini Miss akan membahas mengenai materi ilmu tajwid. Kebetulan di sekolah Miss diamanahi tidak hanya mengajar bahasa Inggris saja, tapi membahas ilmu tajwid seperti itu. Baik, pada pembelajaran kali ini Miss akan membahas mengenai salah satu cabang dari ilmu tajwid, yaitu waqaf. Nah, tapi sebelumnya supaya lebih berkah, Miss juga di sini akan mengajak anak-anak terlebih dahulu, akan mengajak penonton semuanya untuk membaca dulu. Kita membaca Al-Quran bersama-sama dulu. Nanti Miss juga akan membahas sedikit ilmu tajwidnya. Silahkan ditelaah dan silahkan digunakan untuk ketika membaca Al-Quran sehari-hari seperti itu. Baik, kita mulai saja. Sebelum Miss bahas mengenai waqaf, kita mulai saja. Kita baca, silahkan tolong dibuka surat Yunus. Baik, surat Yunus itu surat ke-10 ayat 64. Silahkan. Oke, mulai saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Baik, barusan Miss sudah membacakan surat Yunus ayat 64. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Mohon maaf, bukan maksud menggurui, dan mohon maaf jika masih ada makharijul huruf dari Miss ataupun bacaan tajwid dari Miss yang belum sempurna, karena kita masih dalam tahap belajar bersama-sama. Baik, yang pertama kita bahas ilmu tajwidnya terlebih dahulu. Kita buka lagi, silahkan baca lagi, kembali fokus ke ayat 64, yaitu dari kata lahumul busyra. Seperti itu ya, dari sana ya. Baik, lahumul busyra, lahumul busyra, mul. Nah, itu ada lam sukun di sana bertemu dengan ba. Itu adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah itu yaitu dimana ketika ada alif dan lam bertemu dengan huruf hijaiyah yang 14. Apa-apa saja yang 14 itu Miss jabarkan, yaitu itu adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, ya, mim, waw, dan ha. Semuanya itu ada 14. Jadi ketika ada alif dan lam bertemu dengan salah satu yang 14 tersebut, itu dinamakan alif lam qamariyah. Contoh yang lainnya, alhamdu, alhamdu. Nah, alif lam bertemu dengan ha. Ha adalah salah satu dari anggota huruf alif lam qamariyah, maka dinamakan alif lam qamariyah. Alhamdu, jelas.
Komarun. Komarun itu artinya bulan. Kita bisa melihat dengan jelas bulan, maka alif lam komariah dibaca dengan jelas tanpa ada pantulan apapun. Tidak boleh menjadi ale, tidak boleh. Tapi alhamdu seperti itu. Baik, dilanjutkan ya. Lahumul busyra fil ha. Nah, bertemu lagi dengan alif lam komariah. Fil hayatid dunya. Tiddu. Nah, di sana ada alif lam lagi, namun bertemu dengan dal. Nah, dal di sini bukan dari anggota yang 14 dari alif lam komariah tadi. Itu berbeda. Itu adalah masih adiknya alif lam komariah, friendnya, partnernya. Itu adalah namanya alif lam syamsiyah. Nah, seperti halnya alif lam komariah, alif lam syamsiyah juga memiliki 14 anggota, memiliki 14 huruf. Apa-apa saja? Ta, dal, za, ro, zai, sin, shin, so, bo, to, zo, lam, dan nun. Itu ada 14 seperti itu. Nah, adapun di sini untuk cara membaca alif lam syamsiyah bisa dilihat fil hayatiddu. Di sana ada alif dan lam di sana, tapi lamnya tidak dibaca. Jadi dari kata ti digabungkan dengan dal langsung. Jadi lamnya tidak dibaca. Asyamsu, alif lam syamsiyah, syamsun. Syamsun itu matahari. Tidak bisa dilihat dengan jelas. Tentu saja ya silau seperti itu, maka lamnya pun tidak dibaca dengan jelas, tidak menjadi tiledu, enggak, tapi tiddu seperti itu. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunya. Nah, ada alif di sana, itu namanya mad tobi nih. Dibaca 2 harokat. Hurufnya ada 3, alif mati sebelumnya ada fathah, waw mati sebelumnya ada dhammah, dan iya mati sebelumnya ada kasroh. Dunya wa fil akhirah la tab, memantul. Yang memantul seperti itu adalah namanya qalqalah. Yang dipantulkan atau qalqalah memiliki 5 huruf. Jadi ada 5 huruf hijaiyah yang bacaannya harus dipantulkan. Nah, nama hukumnya itu adalah qalqalah. Apa-apa saja? Qaf, to, ba, jim, dal. Qaf, aq, to, atto, ba, ab, jim, aj, dal, ad. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya adalah qalqalah. Kalau di sini ini adalah qalqalah subro, qalqalah kecil karena ada di tengah-tengah kalimat ayat Al-Qur'an seperti itu. Oke, dilanjutkan. La tabdila li kalimatillah. Nah, di sini bertemu waqaf qoplam, itu adalah al-waqful aula. Jadi al-waqful aula itu adalah lebih baik berhenti daripada dilanjutkan, atau berhenti al-waqful aula, berhenti lebih utama daripada dilanjutkan. Nanti Miss akan lebih bahas lebih banyak mengenai waqaf seperti itu. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah mad arid li sukun, harus dimatikan di akhir. Shadaqallahul azim. Oke, setelah barusan kita terlebih dahulu membaca ayat suci Al-Quran, Miss akan membahas lebih dalam mengenai adanya waqaf. Nah, waqaf itu apa sih? Waqaf itu adalah cabang dari ilmu tajwid. Jadi di dalamnya ilmu tajwid salah satunya ada hukum mengenai waqaf. Baik, waqaf definisinya. Waqaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Nah, jadi ketika kita bertemu waqaf, kita sehendaknya kita itu berhenti dulu di ayat tersebut, seperti itu, di tengah kalimat tersebut. Nah, sedangkan menurut istilah atau ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda waqaf di dalamnya, guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Karena terkadang kita suka sesak ya di tengah ayat ya. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun misalkan kita tidak bertemu waqaf di dalamnya, kita berhenti saja lalu dimulai lagi dari sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Jadi tidak boleh misalkan ketika bacaan di tengah-tengah kita bernapas seperti
Kalau satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan karena terlalu panjang jadi alhamdulillah. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi salah satu fungsi dari waqaf, kita bisa mengambil nafas, menghela nafas terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya macam-macam tanda waqaf, langsung saja. Yang pertama ada waqaf la wasol atau ya la seperti itu. Itu dinamakan la wasol ya, namanya itu adalah la wasol yang memiliki arti tidak boleh berhenti. Nah, jika terdapat nada waqaf ini di tengah-tengah ayat, maka kita harus melanjutkan saja. Jadi tanpa adanya berhenti seperti itu. Nah, contoh waqaf la di sini, la wasol di sini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Kita dilihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di sini contohnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, tanda la wasol di sana ada di antara thayyibina dengan yaquluna. Jadi tidak boleh berhenti di sana, dilanjutkan saja. Itu adalah namanya la wasol ya. Jadi ketika kita bertemu tanda la seperti itu, dilanjutkan saja. Baik, yang keduanya adalah waqaf lazim. Nah, tadi ketika membaca Al-Qur'an udah bertemu dengan waqaf lazim di sini. Nah, tanda dari waqaf lazim itu adalah mim. Mim itu dinamakan waqaf lazim. Kaidahnya adalah harus berhenti. Ya, waqaf lazim itu disebut juga waqaf tam atau sempurna karena tanda waqaf ini menandakan sempurnanya sebuah kalimat. Maka kita harus berhenti di kalimat tersebut ketika kita bertemu dengan waqaf mim atau waqaf lazim. Nah, contohnya ada di surat Al-An'am ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, di sana kita bisa kelihatan ada waqaf mim. Memang nafas juga sudah mulai terengah-engah, sudah mulai hampir habis. Ada waqaf mim di sana, berarti kita harus berhenti seperti itu. Alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Nah, itu seperti itu, baru dilanjutkan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah waqaf al-waqful aula atau qola. Ada juga yang qola, ianya itu yang ke belakang seperti itu namanya adalah al-waqful aula atau waqfu aula yang memiliki kaidah bahwa berhenti lebih utama, tentu saja daripada dilanjutkan. Nah, contohnya, misalkan bisa dilihat di sini contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Nah, ada koplam di sana, itu kita lebih baik berhenti. Jadi al-waqful aula, mohon diingat-ingat. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah waqaf muraqabah atau mu'annaqah. Itu adalah tanda waqaf yang kalau kita ketemu itu ada titik tiganya itu. Titik tiga, itu ada surat Al-Baqarah ya. Itu ada titik tiga di sana. Itu namanya waqaf mu'annaqah atau muraqabah. Itu kaidahnya kita harus berhenti di salah satunya. Di salah satu dari tanda tersebut. Jadi tidak dua-duanya berhenti, tapi salah satunya berhenti, yang lainnya dilanjutkan seperti itu. Nah, contoh waqaf muraqabah ada di surat Al-Baqarah. Nah, kita sering menemukannya. Contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, berhenti di salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang keduanya bisa juga seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
muttaqin. Jadi berhenti di salah satu seperti itu. Itu namanya waqaf mu'annaqah yang titik 3 seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya yang kelima adalah saktah. Ada waqaf sin, ada juga yang dalam Al-Quran yang lain seperti huruf sa, ka, ta, seperti itu. Nah, ini kaidahnya itu adalah berhenti sejenak tanpa bernafas, jadi berhenti dulu tanpa bernafas. Bagaimana maksudnya? Nah, langsung saja di dalam Al-Quran surat tanda saktah itu ada 4. Yang pertama ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14, bisa dibuka. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27 bisa dibuka, dan ada di surat Yasin ya ayat 52, dan ada juga di surat Al-Kahfi ayat 1. Nah, sekarang Miss akan beri contoh bagaimana caranya, cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raqin. Nah, seperti itu. Jadi ada jedanya, tapi kita tidak bernafas. Kita juga kita tidak bernafas sejenak. Jadi misalkan seperti ada di surat Yasin ayat 52. Oke, baik, coba kita buka surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, jadi tidak berhenti. Jadi berhenti sejenak tanpa bernapas. Marqadina hadza, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah waqaf jaiz, atau tandanya itu adalah jim. Itu boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini bismillahirrahmanirrahim. Rufan wa in kullu dzalik. Boleh dilanjutkan, boleh berhenti juga. Rufa wa in kullu dzalik. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah waqaf jaiz. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yang terakhir. Ini adalah waqaf sodlam atau al-waslul aula. Nah, ini diutamakan dilanjutkan. Jadi utama al-waslu, wasol lebih utama daripada dilanjutkan. Ini adalah kebalikan dari qaflam yang tadi, di mana qaflam al-waqful aula lebih baik berhenti daripada dilanjutkan, dan sodlam itu ini lebih baik dilanjutkan daripada berhenti. Nah, seperti itu. Jadi itulah penjelasan mengenai waqaf. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian pelajaran kali ini. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.